Shalom, salam damai. Mari kita kembali baca dari Injil Markus bab 8 dengan judul perikop Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, "7." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Markus bab 8 ini memberitahu tentang mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Dari 7 roti cukup untuk memberi makan 4.000 orang. Dan tidak hanya roti, tetapi juga ikan. Di sini dikatakan mereka juga mempunyai beberapa ikan. Sebelum membagi-bagikan kepada orang banyak ini, Yesus mengucap syukur, mengucap berkat. Ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, dan memberkatinya, mengucap berkat. Ucap syukur dan berkat. Demikian juga kita. Kalau kita ingin mendapatkan berkat, ya kita juga bersyukur dulu. Walaupun sedikit, walaupun hanya ada 7 roti. Ada berapa roti padamu? Ini satu keranjang ini aja nggak bisa penuh ya. 7 kan kecil. 7 roti, mau bisa apa? Tapi kalau kita bersyukur, nanti Tuhan pasti melakukan bagiannya yang ajaib, memberkati apa yang kita syukuri. Kadang kita punya sesuatu, lalu kurang mensyukurinya, akhirnya kehilangan. Apakah Anda pernah mengalami sesuatu ya, meminta-minta sesuatu ya, ingin sesuatu ya, padahal sudah punya, tapi ya memang dalam versi sedikit atau versi kecil. Tapi masalahnya, kalau nggak disyukuri yang kecil itu, yang sedikit itu juga akan hilang. Istilahnya mencoba untuk menangkap burung di udara, sedang burung di tangan dilepas. Yang sudah ada di tangan dilepas. Mengharapkan menangkap burung yang di udara, yang berterbangan di udara, yang masih hinggap di atas pohon. Susah kan? Lebih baik yang ada di tangan, yang sudah di tangan itu jangan dilepas.
melihat burung di udara lebih besar, lebih cantik. Yang di tangan, ini yang di tangan kecil, tidak cantik, dilepasnya. Saya mau menangkap itu, yang di atas pohon itu, yang tinggi itu besar, itu kelihatannya cantik. Padahal itu hanya ilusi. Begitu capek-capek coba naik ke pohon, masang perangkap, ketika bisa ditangkap, ternyata juga kecil ya. Cuman kelihatannya aja gede. Ternyata sama juga burungnya, bahkan lebih jelek ini ya. Ini burung lebih jelek malah. Kok dari kejauhan nampaknya lebih gede, nampaknya lebih cantiknya. Itu manusia seperti itu. Ya, sering lihat rumah tetangga kita lebih bagus ya. Makanan tetangga kita yang menunya cuma tahu, tempe, toge, sama itu ya, sama kering tempe. Kelihatan nikmatnya, enak sekali makannya, nasinya kelihatan enak ya. Padahal di rumah sudah makan pakai telur, pakai ayam, pakai daging. Tapi melihat tetangga makan dengan lahap, dengan menu yang seadanya, itu kelihatan nikmatnya. Itu tadi makanya ya, burung di udara nampak lebih indah, lebih besar. Padahal ketika sudah ada di tangan, kecil. Warnanya juga bahkan sudah layu, udah pudar ya. Yang tadi yang dilepas itu ternyata lebih besar sedikit paling enggak ya. Tapi lebih besar. Dan warnanya masih lebih cerah ya. Ini yang saya tangkap malah ternyata diukur itu, lebih kecil ternyata. Ternyata pandangan tuh bisa menipu. Jadi kita juga harus bersyukur. Kalau enggak nanti malah apa yang ada itu akan hilang. Demikian juga ini ya. Ada 7 roti ya. Kalau enggak diucapkan syukur ya, itu ya enggak bisa menjadi berkat untuk banyak orang ya. Mulailah dari yang kecil, setia pada hal yang kecil, nanti Tuhan akan mempercayakan hal-hal lain yang lebih besar, bahkan yang ajaib, yaitu mukjizat. Seperti Yesus memberikan mukjizat untuk memberi makan 4.000 orang. Bersyukur dan rela berbagi. Ini kan Petrus ini kan mau membagikannya. Yang ada sedikit itu diberikan ya. Kan ada istilah juga memberi dari kekurangan. Kalau dengan ikhlas, dengan rela, dengan ucapan syukur, memberi dari kekurangan itu jauh lebih berarti daripada memberi dari kelebihan tapi dengan bersungut-sungut. Itu enggak menghasilkan buah-buah yang baik. Berbagi, ini dia. Jadi ada roti dibagikan, yang adanya berapa pokoknya bagikan. Demikian juga ikan, ada juga beberapa ikan. Gak cukup ya tentu untuk memberi makan 4.000 orang. Zaman 2000 tahun lalu 4.000 orang itu artinya 4.000 orang laki-laki ya, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi lebih banyak lagi ya. Tetapi lihat ini, mereka semua makan sampai kenyang, dan bahkan ada yang sisa, ada sisanya. 7 bakul potongan sisa. Jadi kita kalau makan itu jangan disisakan, jangan lalu harus dikumpulkan. Ini potongan-potongan seperti ini siapa yang mau kan? Ini bekas orang istilahnya, bekas orang. Gak habis, sudah digigit. Ini juga jadi pelajaran bagi kita. Kalau misalnya kita datang ke rumah orang, lalu dijamu makan, ambil secukupnya dan habiskan. Jangan ada di sisa di piring. Itu kadang-kadang ada istilah, nanti biar rezekinya tidak habis, lalu disisakan. Lah orang yang memungut, mau mencuci piring itu nggak mau makanan sisa itu dikumpulkan lalu nanti dimakan lagi oleh tuan rumah.
makanan sisa ya dibuang akhirnya kan, udah bekas, istilahnya udah bekas sendok, terkontaminasi ya. Kalau kita punya sakit flu, demam itu bisa menular ya, bekas makan seseorang kan, ada terkena sendokannya itu. Kalau pergi ke resepsi pernikahan juga, makan prasmanan, ambil secukupnya lalu habiskan, jangan disisakan. Kadang masih banyak, lihat itu di keranjang piring bekas itu masih banyak makanan yang tersisa, nggak dihabiskan, sayang. Kita ngelihatnya juga, waduh ini ada ayam besar, paha atau daging, ini cuma dicowel dikit lalu ditaruh di keranjang piring kotor. Waduh, itu orang nggak bersyukur ya. Orang lain yang ingin makan nggak kebagian, yang datang terlambat sudah habis makanannya. Ternyata yang di keranjang piring bekas itu banyak makanan sisa, nggak dihabiskan. Itu nggak tahu diri. Jadi harus dihabiskan, jangan disisakan, supaya orang tidak dapat istilahnya sisa yang kotor. Beda kalau ada kelebihan ya. Kelebihan itu artinya itu belum disentuh tapi masih ada, masih bagus, jadi bisa dimakan. Nah itu kasusnya dalam nasi kotak ya. Ambil kan kotak-kotaknya saja, masih tersisa beberapa kotak, tapi kotak bersih. Nah seperti itulah maksudnya. Jadi kalau seperti ini kan sudah bekas gigitan mulut orang ini kan. Nah, kalau orang itu sehat nggak apa-apa, kalau orang itu sakit kan juga bisa menular ya. Jadi jangan seperti itu ya. Ya ini bagaimana ceritanya, nanti sisa-sisanya untuk apa ya. Nah, tidak diberitahukan bagaimana. Tapi ada 7 bakul, bayangkan. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Silahkan di komentar kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita yang mengikutinya dengan setia.